Kak Edward nih kemarin Aisyah sama siapa Kak? Raiden. Ulang tahun mungkin seperti apa nih Kak? Ada surprise atau? Enggak sih, belum gimana-gimana sih kita. Iya, anak-anak masih kita pokoknya simple deh, nggak harus yang mewah atau gimana. Cuman serunya papahnya naik pesawat sama anak laki-lakinya, sama Raiden, mamahnya jalan sama naik pesawatnya sama anak perempuan. Iya, jadi pas ulang tahunnya Raiden naik pesawat sama bapaknya. Pas ulang tahunnya Aisyah, dia naik pesawat sama ibunya. Kenapa gitu Kak? Kenapa bisa-bisa? Oh nggak, emang ada beberapa schedule-nya kok. Iya, jadi pas aja. Anak-anak minta kado apa nih kemarin? Enggak minta. Belum minta-minta sih, umur segitu kayak apapun juga mereka happy-happy aja Mereka gitu. happy. Jadi dikasih mobil-mobilan kecil atau Sendal. yang cewek dikasih sendal, dikasih buku agama, dikasih anduk buat rambut gitu yang ada kuping-kuping baninya gitu. Happy aja. Perkembangannya sejauh apa sih Kak? Mungkin Udah umur 3 sama 4 tahun Aisyah nih. sendiri. Mulai bisa sholat ya dikit-dikit. Iya, alhamdulillah mencontoh gitu loh, sholat. Kakak Raiden udah bisa Al-Fatihah, alhamdulillah. Ahli kelas. Ahli kelas. Ya kebanyakan di rumah ya gitu aja kita ngajarin. Iya, kita ngajarin tauhid dan akidah yang dasar-dasar aja sih. Dari sejak dini tuh Kak. Iya, tapi kita tidak paksa gitu biar mereka mencontoh. Kenapa mungkin menanamkan ilmu agama yang utama begitu? Oh iya, jelas itu karena tanggung jawab ya. Kalau saya, tanggung jawab saya sebagai laki-laki ya dalam agama yang kami anut, ya semua agama juga akan mengajarkan, pasti ngajarin kebaikan. Tapi yang paling penting adalah anak itu harus memiliki adab, akhlak, iman, mereka harus tahu tauhid, dan baru setelah itu mereka sholat untuk kedepannya. Karena kan ada golden age tuh dari 0 sampai 5 tahun, 0 sampai 7 tahun, itu apa yang akan dia bawa sampai besar nanti gitu. So insya Allah menjadi anak soleh dan solehah. Kadang lebih gampang ngajarin anak pas umur-umur segini daripada pas nanti udah ABG atau apa, udah ada ngapain sih yang kayak gitu kan. Mendingan dibiasakan dari masih kecil. Oh Aisyah mungkin udah bisa surat apa Kak? Atau kalau sholat tuh dia masih... Oh dia apa-apa pokoknya Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina Tapi dia adzabannar. sholat loh. Dia sholat loh. Iya. Pas papa sholat dia ikut, tiba-tiba mau pakai kerudung sendiri, mau pakai kerudung papa pakein. Bawahnya kan ada kayak masih sarung apa yang bawahnya ya, papa pakein dong, pakein. Terus saya sholat, dia ikut sholat dan sempat beberapa kali betul-betul sholatnya ngikutin gitu loh. Cuman mungkin Raiden sudah lebih Ngikutin lah. bener lah. Iya. Aku lihat juga Kak Edward dan juga Kim juga buat mobil-mobilan sendiri nih dari kardus itu, mungkin kenapa itu? Oh itu bus. Gue Oh iya, emang ada sisa box yang gede banget gitu. Terus ibunya lagi pergi syuting, agak lama. Terus bapaknya ngide-ngide aja, iya bikin dia potong-potong biar kayak bus gitu. Anak-anak main di dalam sampai sekarang masih ada tuh di rumah. Padahal happy udah banget, hancur. happy banget mereka. Sederhana banget itu. Ya maksudnya apa ya, mamanya nggak ada lama, cukup lama, dan memang saya izinkan kan gitu loh. Dan jadi tanggung jawabnya adalah saya harus bikin anak happy dong, tenang dan semua segala macam, dan untuk membuat anak bahagia itu kan nggak harus mahal dan nggak harus bagaimana. Ada kerdus udah kita bersihin, saya bikinin bus, di dalam bus itu bisa ada jendelanya, terus dia bikin ada steeringnya, terus akhirnya dia bikin alif bata di situ juga. Terus dia bilang nanti mau bikinin papa mama masjid, katanya masjid akbar. Wah masya Allah, alhamdulillah. Dia bikin masjid. Dia gambar masjid. Siapa sih yang gambar masjid? Rame-rame lah pokoknya. Tapi pas kemarin juga udah diajak naik motor tuh ya, dan ngutamain anak untuk berdoa dulu diajarin. Oh harus dong. Jadi harus intinya memperbaiki karena anak itu adalah kesempatan kami kok. Gitu loh, kesempatan kedua orang tua. Iya, jadi kalau tanggung jawab laki gede kan ya, istri nomor 1, terus anak laki-laki, terus anak perempuan saya sampai anak perempuan saya menikah. Jadi ya insya Allah saya juga ya hidup proses pembelajaran tanpa akhir, tapi yang jelas sabar, insya Allah menuju ke sana supaya semuanya baik nantinya gitu. Mengajarkan anak juga untuk hidup sederhana. Iya. Oh harus. Kenapa mungkin begitu?
Because karena saya udah ngelewatin banyak hal ya gitu loh, dari ada nggak ada, sempat kehilangan ibu, kehilangan semuanya apa semua, jangan disambungin ke yang lain-lain ya. Jadi saya merasa bahwa hidup itu sebetulnya sederhana kok, hidup itu hanya sesaat kok gitu loh. Dan itu dia yang tadi saya bilang, golden age 0 sampai 5 sampai 7 itu akan membentuk karakter mereka sampai mereka ke depan nanti gitu. Jangan sampai nanti kita salah di awal, terlalu manjain, mereka udah karakternya kebentuk semuanya. Nanti kalau mereka amit-amit jadi kayak saya dulu kecil atau saya dulu remaja, ibunya yang nanti pusing kan gitu loh. Intinya seperti itu sih. Jadi kita mengajarkan kesederhanaan, insya Allah. Ya semua proses sih. Karena hidup mereka udah enak. Nah malah saya khawatir sebetulnya. Saya punya kekhawatiran, dan saya bilang juga ke istri saya bahwa sekarang itu mereka keenakan gitu loh. Dulu saya tinggal juga nggak langsung di tempat yang gimana atau gimana. Sekarang mereka mau nggak makan langsung, apa ada, ya. mau apa ada, mau kemana bisa gitu loh. Cuman kita mobil ada, rumah ada. Iya, udah gitu. langsung ada gitu. Nah ini yang makanya nanti saya ada rencana, saya mau bawa ke tempat-tempat orang-orang yang kekurangan. Insya Allah ya, insya Allah supaya mereka punya perbandingan gitu loh. Oh, aku bersyukur. Mereka tahu bersyukur, tapi kan mereka nggak tahu apa betul apa maksudnya. Perbedaan di luar sana tuh seperti realitanya apa? Seperti apa perbandingannya. Tapi untuk anak sendiri nggak langsung dikasih apa-apa yang mereka mau nggak sih? Enggak. Harus diajarin sih. Kalau saya sih enggak. Ada kalau yang ada menurut kita, oh enggak, lo tuh udah cukup, udah banyak gitu loh. Ya kita bilang enggak gitu loh. Kita enggak dikit-dikit semua dikasih gitu ya. Dia harus ngerti dari umur segini udah harus ngerti. Lo nggak dapetin apapun yang lo mau dalam hidup gitu. Tapi kalau untuk urusan agama dan segala macam, sampai ke detail-detail buku bacaan apa semua, karena mereka betul-betul anak 0 sampai 7 tahun itu mereka menyerap semuanya. Jadi kalau yang diserap kartun, ya itulah yang akan dia ini. Dan kita bukan yang fanatik banget yang harus bagaimana, enggak kok gitu loh. Tapi seenggaknya mereka paham dasarnya, mereka paham akarnya, insya Allah suatu saat menjadi anak-anak yang soleh dan soleh, amin. Mungkin kalau di rumah ngajarin juga nggak sih, mungkin anak-anak harus beresin mainan yang udah dipakai, terus tadi dikasih reward, kasih poin gitu. Reward and punishment, yes. Mungkin di gimana? Walaupun proses tetap berantakan. Karena masih anak bayi kan, anak kecil. Tapi kita masukin, kita sabar, karena ya kuncinya itu gitu loh. Kan mereka, saraf mereka itu kalau yang saya pelajari, baru betul-betul terhubung sempurna itu sebetulnya di 7 tahun. Makanya kalau ya ibu dan bapak lain, keluarga lain silakan punya keputusan mereka pribadi. Cuman kalau kami nggak mau buru-buru sekolahin mereka untuk duduk baris kayak kita dulu ya kan, disuruh baris, suruh duduk, suruh dengerin orang ngomong satu aja guru. Nggak, biarkan mereka dekat dengan alam. Yang pasti biarkan mereka mengerti apa itu sholat, akidah, dan bermain gitu supaya saraf-saraf ininya betul-betul mereka menjadi dirinya sendiri, insya Allah. Mungkin rewardnya apa tuh kalau udah berhasil beresin tempat tidur atau mainan, rewardnya apa? Kita kasih makanan. Makanan. Mereka senang dengan makanan. Mereka they will do anything for food. Iya, malah saya juga lagi ajarin makan tuh nggak boleh kebanyakan. Dan nggak, karena ini udah tahu ya jangan kebanyakan nanti sakit. Tapi tetap Makannya banyak. Tetap makannya bukan makannya banyak. Kadang-kadang malu juga ya ke tempat orang gitu, terus tiba-tiba makan di tempat orang banyak gitu, kita malu gitu loh. Jadinya kan kita minta maaf gitu ya. Tapi kan namanya juga anak bayi ya kan, ada di toples main comot, amalnya main comot. Kita nggak tahu nih lagi sama ibunya atau misalnya lagi sama apa, ibunya lagi ngobrol sama yang punya rumah, tiba-tiba udah habis saja tuh risol pandan atau apa namanya, dadar guling atau apa, punya orang gitu kan, kita aduh ngajarin, tiba-tiba udah senyum. Gitu, senyum aja, tricky, karena ini anak pinter-pinter. Tapi kalau sama neneknya dibebasin ya, Lia. Oh iya, itu biasa. yang, itu. Sama nenek-nenek merdeka. Makanya itu saya punya prinsip bahwa saya rela mengorbankan beberapa pekerjaan gitu loh. Begitu pula juga Kim, istri saya. Asal di setiap kita tinggal itu ada salah satu orang tuanya. Jadi nggak kita serahkan full kepada nenek, apalagi kepada mbak. Gitu loh, itu nggak. Karena dia mencontoh. Even kita orang tuanya kadang-kadang
masih suka salah. Kita ngomong gini-gini tapi kita suka mencontohkannya nggak sadar karena kebiasaan kita kurang baik. Mereka mencontoh, tapi nanti mereka melakukan kita marahin atau kita tegur gitu. Padahal mereka melihat. Nah itu yang kita, makanya bukan mereka yang kita didik belajar dari kita, tapi kita pun sebetulnya belajar dari mereka yang masih pure itu sih. Tapi banyak ini apa namanya pabrik figur yang beda-beda cara memberikan uang jajan kepada anak-anaknya. Nah kalau kalian seperti apa sih? Belum tahu, belum nyampe. Jangankan uang jajan, jangankan uang jajan, saya aja nggak mau mereka betul-betul dikerja atau eksploitasi untuk uang, nggak. Kalau terima endorse gitu juga ya Pak? Oh ya, kalau endorsement lain ya, kalau endorsement lain, terutama anak perempuan gitu loh, karena apa ya, bukannya mau sok jadi ustadz atau sok ini, tapi ya memang baliknya di kitab manapun dasarnya ke situ kok gitu loh. Ngapain kita ini, karena kalau sorry ya, kalau kita kejarnya akhirat, dunia ngikut kok, itu beneran. Masalahnya saya pribadi ngalamin, orang tua dua-duanya udah nggak ada. Saya pernah punya, saya pernah nggak ada pas ibu meninggal, semua hilang. Jangan disambungin sama Tamara ya, tapi semua hilang, semua. Sekarang saya punya keluarga, saya punya istri, alhamdulillah, saya punya anak sehat, lengkap, utuh, masya Allah, apalagi. Itulah. Jadi semua kembali ke situ saja sih. Kan biasanya kan kalau anak balita tuh orang tua tuh suka ngasih ke sekolah-sekolah playdate. Kalian tuh juga sama nggak sih kayak masukin ke playdate gitu? Kalau kita yang bawa, kita bawa sendiri. Alhamdulillah kendaraan ada, kita bawa sendiri. Kita kemana mereka belajar. Kita kemana mereka belajar. Saya pantau terus pokoknya. Mata saya nggak lari ke yang lain. Kalau dulu terima skenario film transformasi ini, sekarang walaupun transformasi saya tetap harus tahu anak saya seperti berarti apa. sekarang fokus sama keluarga, benar-benar fokus sama keluarga. Harus ada jangkauan. Iya, saya nomor satu itu. Sampai saya mati itu yang akan saya lakukan. Karena ya itu tanggung jawabnya gitu loh. Mau tiba-tiba masih ada yang nggak benar apa ya, sabar, dan itu disebutkan kok gitu loh. Dan saya juga, ibu saya non muslim gitu loh. Saya juga belajar, saya pernah sekolah di BPK Penabur, so saya mengerti juga kok kitab lain, dan agama-agama lain juga mengajarkan kebaikan kok gitu loh. Tabur tuai, apabila kalian memberikan apa yang kalian benihnya baik, nanti juga tumbuhnya baik. Termasuk hari ini menemani juga Kak Kim syuting, emang harus selalu bersama berdua atau gimana? Oh enggak, harus anak ada yang jagain salah satu. Nah ini hari ini, makanya ini kan mau ini kan apa namanya interview wawancara gitu. Terus neneknya juga udah lama nggak ketemu ya kan. Saya sih udah wanti-wanti, tolong ya jangan handphone, tolong ya mam jangan ini karena nenek kan semua dikasih ya nggak. Saya cucu. Iya saya cucu, apa aja dikasih. Nanti apa kita didik berantakan, belok gitu kan. Nah tapi ini makanya kita nggak lama-lama, habis itu kita makan siang langsung pulang. Jaga keharmonisan keluarga gimana sih, jauh dari gosip? Jaga keharmonisan keluarga. Jangan posting apa-apa di Instagram, di sosmed. Itu sih. Kalau saya kalau mau jauh-jauh dari gosip ya ngapain ngomongin semuanya itu di kalau sosmed. kalau gosip ya. Kalau keharmonisan keluarga, ikutin akidahnya aja. Ikutin akidahnya, sabar. Karena namanya berkeluarga, orang pasangkan, Tuhan kasih pasanganmu itu Kimberly atau si A, karena dia tahu bahwa cuman kamu yang bisa menutupi kekurangannya dan sebaliknya. Insya Allah. Rahasianya mungkin apa, Kak? Rahasianya sabar. Kim, walaupun ibaratnya bisa dibilang ada beberapa hal yang bertolak belakang sama suami ya, ibaratnya Pasti. Suami disiplin banget atau apa, sementara lu mungkin ada yang udahlah biarin gitu sesekali gitu. Ini gimana? Pertamanya mungkin belum ya, Iya. kenal itu. Sabar aja sih. Ya dengan proses itu ya pasti things will work out lah ya. Ya itu lagi ya, sabar dan proses aja. Proses sekarang niat baik seorang suami maksudnya saya cuma mau membimbing aja kok. Pelan-pelan. Itu pun pelan-pelan. Seenggaknya jangan capek ngingetin. Jangan capek ini, mungkin terkadang ya maaf ya gitu loh, pusing diingetin berkali-kali gitu. Saya juga bukan orang yang benar-benar saya juga waduh. Balik lagi kayak aku tahu he means well, maksudnya baik. Iya. Dia tahu aku juga maksudnya baik. Tapi proses.
karena kita dari dunia yang berbeda, harus diakuin. Dan Kimberly sudah ada di dunia entertainment dari sangat muda. Saya punya background lain yang berbeda, menjalani banyak kehidupan jatuh naik dan semua segala macam. Dan semua orang pun juga punya cerita yang sama, nggak bisa dibanding-bandingkan. Dan saya hanya berbasis kepada, kalau Islam Quran, itu aja. Kalau ngomongin hadis kebanyakan lah ya. Nah kalau misalnya mungkin Kristen atau apa kepada kitabnya Injil. Kalau misalnya itu kepada kitabnya masing-masing. Kalau saya bukan mau ngomongin agama banget atau gimana, tapi setelah orang tua nggak ada dua-duanya gitu. Kalau Kim alhamdulillah masih sehat, lengkap ya. Tapi setelah orang tua dua-duanya nggak ada, itu akan kerasa bahwa hidup sangat pendek dan benar-benar hidup itu cuman separuh sayap nyamuk. Dan nggak harus brek semuanya benar. Perbaiki aja dulu sholatmu, maka Tuhan akan perbaiki hidupmu. Udah itu aja dulu. 5 tahun pernikahan mungkin memaknainya seperti apa nih? Keren. Kim gimana? Jawab Kim. Maknanya Gimana? dengan semua ups and downs-nya, naik turun ya hopefully kedepannya lebih stabil ya. Ya ada lah naik turunnya dikit, cuman udah lebih saling mengenal, lebih ngerti, aku lebih ngerti vibe-nya dia lebih ngerti vibe-nya aku, ya hopefully lebih sukses, insya Allah. Hidup itu adalah proses pembelajaran tanpa akhir, ini nomor satu. Yang kedua, semua itu tentang ego. Saya pada saat seumur Kimberly, saya tidak jadi seperti ini. Pada saya seumur Kimberly, saya nggak seperti ini, gitu loh. Jadi semuanya proses, sabar, insya Allah. Tapi prioritas kita anak, karena anak nanti laki-laki akan pergi, ya kan, menikah. Tapi ingat, nomor satu buat dia adalah tetap ibunya. Dan saya janji sama Kimberly bahwa saya akan menjamin anak laki-lakinya harus menghargai ibunya, itu nomor satu. Kalau anak perempuan, saya harus didik dia untuk menjadi wanita yang solehah. Dan setelah dia menikah, ijab kabul, itu udah lepas, ya kan? Itu udah orang tuanya, mau ayahnya, bapak, ibunya, udah enggak. Istri harus ikut suami. Kok kayaknya nggak fair ya? Ya aturannya begitu, kita ikutin. Tapi untuk sesuatu yang lebih baik, insya Allah di kemudian hari kita bisa di surga bareng-bareng lah, makan yang paling enak. Sekarang tinggal di Bali? Bolak-balik masih. Kalau ada kerjaan dong berarti ke Kerjaan sih. Kenapa mungkin milih Bali, Kak? Saya berpikir pertama sumber udara baik nomor satu, air bersih nomor dua, terus ketiga adalah sumber makanan bersih, terus keempat anak-anak harus dekat dengan alam. Kayak saya dulu kecil main sama anak kampung, angon kebo, loncat ke kali gitu ya. Anak laki ya, gitu loh, berantem sama anak kampung belakang, tiba-tiba datang, harus gitu prosesnya gitu loh, ya kan? Itu nomor satu. Dan kedua, nggak usah takut rezeki udah dijamin kok sama yang di atas. Nggak akan kita kurang, tuh nggak mungkin, karena dijamin cukup, ya kan? Makanya kalau saya dengar ada salah satu kajian yang saya dengar juga, dan harus disaring ya. Lawannya siang malam, panas dingin. Lawannya kaya apa? Miskin. Salah. Lawannya kaya itu cukup kalau dibaca di kitab Islam. Akan dipasti kecukupan. Nah, orang miskin terus orang yang mana dong? Orang yang tidak pernah merasa cukup. Itu aja. Kalau Kak Kim Lagi lebih budidaya suka di mana? ikan koi katanya di Koki. Koki. Di Bali. Nggak hobi. Kepanasan ya Bu. Hobi. Kasihan. Hobi. Kenapa hobinya maksudnya sesederhana itu gitu? Kan biasanya ada- Ngajarin anak-anak juga untuk itu atau seperti apa sih? Iya, pertama menjaga keseimbangan. Mereka hidup di air, kita hidup di ini. Di Daratan. udara, daratan. Terus yang kedua adalah mereka melihat kita, ribet ngurusin ini itu, hal-hal detail, ngerawat ya. Dan kita nggak pelihara sesuatu yang harus hidup di alam bebas. Dan mukanya lucu, bego-bego. Jadi ya lumayan lah buat pagi teman ngopi, lumayan bikin simbang. Tapi kalau Kak Kim lebih suka di mana nih Kak? Apanya? Di Bali apa di Jakarta? Enak enggaknya apa nih? Aku Dia mah di Inggris jawabnya. lebih adem. Cuman ada dua-duanya ada plus minusnya sih sebenarnya. Cuman sekarang lagi enjoy aja di Bali, di sini juga. Ya udah dibawa enjoy aja. Ada rencana tambah Udah, momongan? keringetnya mulai keluar. Ada rencana tambah momongan nggak? Insya Allah semua Tuhan yang ngatur. Nggak usah deh. Kenapa Nggak usah. Kak?
Wah, malah dikasih. Loh, yang kedua nggak ada rencana. Apa karena Capek. Ada. kan kakak nggak pakai nenis juga ya? Iya, aku nggak pakai neni kan. Dan Apa karena itu? beda ya, kalau bapak sama ibu pasti anak lebih nyariin ibunya. Mak Ya, gua mana, sampai mak 7 gua tahun. mana. Ya badan gue buat diri gue sendiri kapan gitu loh. Jadi semuanya nemplok mulu gitu. Ya proses katanya. Jadi kalau nambah anak lagi prosesnya masih lama. Buat anak itu ibu, bapak itu nomor sekian. Iya. Ya udah cuma udah ada 2 kok. Dan Udah ada 2. dan Terus ada dan kalau cewek, kata kalau ini gue tahu, ada kalau cowok. kata Ustadz Adi Hidayat, hidup itu tempatnya capek, udah. Jadi kalau kita capeknya indah, capeknya berkah, insya Allah kedepannya berkah. Udah tenang aja. You sampai umur 50 tahun, 60 tahun bakal cakep kok. Ya nggak Mbak Widiawati? Kan masih temenan. Kode tuh minta lagi ya. Tapi kakinya belum sanggup. Udah, kayaknya panas banget. Kasihan istri saya. Ya, makasih ya. Thank you.